Hai hai hai, kembali lagi bersama channelnya Mami Saka. Lumayan lama ya Mami Saka nggak bikin konten masak MPASI. Kali ini kita masak-masak lagi ya. Masaknya sih simple aja. Karena di kulkas lagi ada kembang kol, bakso ikan, sama wortel, kita langsung eksekusi aja deh. Sebenarnya pengertian MPASI itu apa sih? MPASI sendiri itu singkatan dari makanan pendamping ASI, yang mana artinya makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi ya mams. Kapan sih MPASI diberikan? Sebaiknya MPASI itu diberikan setelah anak usia 6 bulan. Walaupun ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, tapi bayi yang sudah berusia lebih dari 6 bulan itu membutuhkan lebih banyak vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat ya mams. Kebutuhan gizi yang tinggi ini tidak bisa hanya didapatkan dari ASI, tetapi juga membutuhkan tambahan dari makanan pendamping ASI. Nah, kira-kira apa saja nih manfaat pemberian MPASI bagi bayi? Salah satu manfaat MPASI pada bayi adalah pertama, membuat bayi memiliki sumber nutrisi yang lebih lengkap. Yang kedua, membuat bayi tidak berketergantungan untuk mengonsumsi ASI yang berlebih, mams. Karena pemberian MPASI bertujuan untuk melatih dan membiasakan bayi mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya seiring dengan pertambahan usianya, Mam. Selain itu, MPASI juga membantu mengembangkan kemampuan bayi dalam mengunyah dan menelan makanan. Maka dari itu, saat MPASI, kita benar-benar wajib banget memperhatikan tekstur makanan yang akan kita berikan pada bayi ya, Mams. Pada awal MPASI, tentunya si kecil masih memasuki tahap adaptasi, Mams. Ia baru mengenal makanan padat untuk pertama kalinya. Untuk itulah, makanan perlu dibuat semi-liquid untuk mencegah bayi tersedak ya, Mams. Tersedak merupakan hal yang sangat berbahaya bagi si kecil. Terlebih, ia belum memiliki kemampuan untuk mengeluarkan makanan yang tersumbat di saluran nafasnya. Tekstur MPASI bayi 6 bulan adalah halus semi cair ya mams. Mami perlu menghaluskan makanan menjadi bubur atau pure dengan tekstur yang sangat halus mams. Tidak terlalu kental namun juga tidak boleh cair seperti air ya. Memberikan MPASI dengan cara di blender kemudian disaring agar teksturnya halus mams. Untuk frekuensinya berikan 1-2 kali sehari ya mams pada bulan pertama MPASI. Dalam sekali makan cukup berikan 2-3 sendok makan saja. Nah, memasuki usia 7 bulan, tekstur MPASI bayi sudah mulai naik. Jika sebelumnya tekstur makannya sangat halus, kini ia sudah diperbolehkan untuk mencoba menu MPASI dengan tekstur yang agak kasar. Mami hanya perlu memblender makanannya saja tanpa perlu menyaringnya lagi. Namun jangan diblender sampai halus ya, Mams. Di usia ini, si kecil sudah mulai terbiasa dengan makanan padat, Mams. Jika ia dibiarkan makan makanan yang halus saja, ia akan kesulitan naik tekstur nantinya. Selain di blender, Mami juga dapat memberikan makanan dengan cara menyaringnya saja. Berikan campuran ASI atau sufor untuk membuat tekstur makanannya menjadi lebih pas ya, Mams. Tekstur MPASI dengan blender kasar ini perlu dipertahankan hingga bayi menginjak usia 8 bulan. Jika bayi menolak naik tekstur, berikan secara bertahap, Mams. Namun jangan sampai mengulang tekstur halus lagi seperti saat awal MPASI ya. Karena jika mengulang, bayi akan kembali kesulitan untuk beradaptasi. Sekarang usia Saka sudah 21 bulan, Mams. Jadi, Mami itu biasanya masak sekalian masak masakan keluarga. Dikarenakan juga kalau Mami masak untuk keluarga juga itu sangat dikurangi untuk pemberian garam, pemberian kaldu jamur itu benar-benar sangat diperhatikan, jadi aman untuk anak di bawah 2 tahun juga. Nah, MPASI kali ini Mami masak sup ya. Supnya kali ini biar tetap ada lemaknya. Mami menggunakan santan juga. Di sini untuk bawang putih dan bawang merahnya dioseng-oseng aja sampai harum. Setelah sudah harum, langsung aja deh masukin semua wortel, semua sayur-sayurannya ya mams, dan juga bakso ikannya. Dioseng-oseng aja. Sebenarnya sih MPASI itu simple aja ya mams, nggak perlu yang ribet-ribet atau nggak perlu yang harus harus spesial banget gitu, karena MPASI itu sebenarnya kita bisa menggunakan
bahan-bahan yang ada di rumah atau bahan-bahan yang biasa kita gunakan sehari-hari, Mam. Bisa juga Mami menyiapkan kaldu di dalam kulkas. Kita bikin kaldu sendiri dari tulang ya, bisa dari tulang sapi, tulang ayam, bebas ya Mams. Jadi kita bikin kaldu. Biasanya kalau Mami Syaka bikin kaldu itu sekaligus untuk 1 minggu. Jadi biar enak itu pas mau masak langsung ada. Tapi karena sekarang itu kan Syaka lebih ke udah bisa makan makanan keluarga. Dan Mami juga kadang suka bikin sup. Ya supnya sup kayak sup apa namanya, kayak papanya Saka tuh suka bikin sup sapi gitu. Jadi kayak Mami rasa udah nggak harus gitu ya stok kaldu, takutnya terlalu lama nyimpennya juga nggak bagus gitu. Jadi buat mami-mami yang mungkin anaknya mau awal-awal MPASI, bisa juga tuh dilihat di video mami sebelumnya ya. Di video mami Syaka sebelumnya ada juga cara membuat kaldu mams. Nah biasanya mami tuh paling suka masak masakan kayak sayur-sayurnya tuh yang gampang direbus, jadi nggak perlu lama-lama, yang penting udah empuk udah ya. Seperti kembang kol ini juga masaknya nggak perlu lama, seperti wortel juga masaknya nggak perlu lama ya. Tapi kalau anaknya belum ada gigi itu dimasaknya sampai bener-bener lembek ya, kayak bubur gitu. Tapi kalau Saka sekarang usianya kan udah 21 bulan, Saka udah bisa mengunyah, jadi mami masakin itu ya cukup dipotong kecil-kecil, nanti udah bisa, udah oke gitu mams. Simple-simple aja sih, semua masakan mami Syaka itu simple-simple aja. Dan alhamdulillah so far Saka juga apa ya, nggak pernah ada fase GTM yang nggak mau banget gitu makan, nggak. Syaka itu dari awal MPASI sampai sekarang makan tuh selalu mau aja, karena kalau bisa untuk menu MPASI tiap hari itu kita harus ganti menunya. Kayak seumpama hari ini kita kasih wortel, kasih kembang kol, besok kita bisa kasih tomat telur, lusa kita bisa oseng-oseng bayam atau sayur-sayur hijau. Begitu dengan seterusnya ya mams. Jadi jangan sehari-hari dikasihnya wortel aja, karena anak pasti ada rasa bosan, ada rasa nggak mau makanannya itu lagi gitu ya. Jadi kita kasih semua jenis sayuran yang bisa untuk anak ya, yang bisa mudah dicerna, untuk pencernaannya juga bagus, daging, telur, ikan, ayam, pokoknya semuanya kalau bisa dikasih. Jadi hari ini nih kita masukkan daging, besok kita pakai bakso, lusa kita pakai ikan, besok laginya pakai telur gitu ya mams. Masak itu yang simple aja sih. Seperti Mami Syaka kalau masak itu nggak pernah yang ribet-ribet. Seperti sup ini cukup dikasih sedikit garam, sedikit kaldu jamur, dan sedikit gula, udah enak banget. Jadi jangan dibiasakan anak makan yang terlalu terlalu asin gitu-gitu ya. Nah ini kita sudah matang, Mami Syaka udah mau sajikan buat Syaka. Jangan lupa ya, jangan terlalu panas-panas. Jadi kita taruh dulu aja di piring, kalau udah dingin baru kita sajikan. Nah kalian juga bisa ini mams, kayak stok juga bikin nugget. Kita bikin nugget sendiri terus taruh di freezer. Jadi kalau pas mau makan baru dikeluarkan digoreng gitu, boleh. Jadi nggak harus yang makanan harus kita masak dulu gitu, nggak perlu. Kita bisa juga bikin stok ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama juga. Nah ini Syaka sudah bersiap untuk makan. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oh iya mams, tips lagi nih biar anak disiplin kalau lagi makan atau anak belajar makan sendiri, kita harus biasakan anak makan dengan kursi makannya ya mams, atau seperti yang Mami Syaka praktekkan kepada Syaka seperti ini. Jadi anak itu bisa disiplin, belajar makan sendiri, belajar finger food, begitu-begitu ya mams. Jadi anak tahu nih waktunya makan, oh aku harus duduk nih di sini, aku harus habiskan makananku. Kalau bisa jangan pernah membiarkan anak makan sambil main
gadget, nonton TV, sambil main HP. Jadi anak tidak fokus dengan apa yang dia makan, tidak fokus dengan apa nih yang sebenarnya anak suka, apa sih ini rasanya gitu ya. Jadi takutnya itu anak tidak fokus menikmati makanannya. Kadang ada kan anak yang nonton sambil makan terus dia kayak ngelamun melongo, makanannya diabaikan gitu. Nah, kalau bisa juga di saat MPASI atau di saat makan itu kita makan berbarengan, Mams. Jadi mami juga makan di samping anak atau kita makan di meja bareng ya, di meja makan bareng gitu sama keluarga. Jadi anak bisa melihat, oh orang dewasa nih lagi makan nikmat banget ya begini ya, gitu. Jadi anak juga akan semakin lahap. Gitu ya Mams, itu tips dari Mami Syaka. Terima kasih sebelumnya ya yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Ya jangan lupa juga share ke temen-temennya buat subscribe juga channelnya Mami Syaka. Dan jangan lupa kalau kalian mau tips-tips lagi boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mami Syaka akan buatkan video-video lagi seputar MPASI juga boleh ya, seputar anak juga boleh Mams ya, bisa kita sharing-sharing bareng deh. Oke, Syaka mau lanjut makan dulu ya Mams. Terima kasih, dadah, bye-bye.